Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa duduk bersama Hadrah Basudan, zikir menjelang asar dan setelah asar. Nikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya datang ke sini niatnya cari barokah. Ya, niatnya cari barokah sama yang paling utama menyenangkan mukmin. Idkhal surur. Karena kata Nabi SAW, tidak ada amal yang lebih hebat daripada menyenangkan hati mukmin yang lain. Ya, tidak ada amal yang lebih hebat daripada menyenangkan hati mukmin yang lain. Apalagi menyenangkannya dalam wujud majelis yang semacam ini. Belum tentu saya menyenangkan, tapi saya sudah disenangkan. Ya, saya sudah disenangkan. Ini duduk ini pemandangan yang paling menyenangkan buat saya di Malaysia. Di Malaysia saya lihat macam-macam ya, keindahan. Banyak yang indah. Tapi tidak ada keindahan yang lebih indah daripada taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Sabda Nabi Muhammad SAW, kalau kalian melewati taman surga, maka masuklah ke dalamnya, nikmati. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau informasikan kepada sahabat-sahabat saya dimanapun antum berada, pemirsa, saya lagi ada di Malaysia. Makanya saya bicaranya pelan-pelan. Ya, cakap pelan-pelan, siapa tahu ini yang datang tak paham. Nah, saya cakap apa gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham ya, insyaallah. Tapi pelan-pelan. Siapa tahu ada yang kurang paham. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Saat itu para sahabat tercengang. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tercengang karena mereka masih hidup. Mereka ada di dunia. Tiba-tiba dapat perintah. Perintahnya tentang akhirat. Kalau lewat taman surga, masuk, nikmati. Gimana caranya ke taman surga? Sementara masih hidup di dunia. Maka tanya sama Nabi Muhammad SAW. Wa ma riyadul jannah. Wahai Nabi SAW, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, hilakul dzikir. Ya, majalus dzikir. Atau kama qala sallallahu. Yang dimaksud taman surga adalah kumpulan orang-orang yang berzikir, kumpulan orang-orang yang cari ilmu. Nah, itu adalah taman surga. Dan sekarang kita sedang berada di dalamnya. Karena itu aneh, kalau sudah ada di dalam surga kok pengen keluar. Nah, itu aneh. Ya, syai' gharib. Ya, sesuatu yang sangat mengherankan. Kalau kita ada di dalam surga kok kita pengen keluar. Karena itulah para aulia wassolihin tidak pernah mau keluar dari taman surga. Setelah masuk di dalamnya, para aulia wassolihin tidak mau keluar. Sehingga setiap detik, setiap saat mereka menjadikan dirinya selalu berada di taman surga. Mereka, beliau-beliau dalam kondisi selalu berzikir, dalam kondisi selalu cari ilmu. Sehingga dimanapun berada, tempat itu menjadi taman surga untuknya. Ya, taman surga untuknya. Nah, kalau kita ya belum bisa seperti itu ya. Tapi alhamdulillah sudah seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, nikmati, nggak usah ngurus yang lain. Tinggalkan dulu WhatsApp-nya,
tinggalkan dulu ya dunia mayanya, karena kita lagi berada di dunia yang paling nyata. Ya, duduk semacam ini adalah yang paling nyata. Yang di luar sana itu enggak nyata, jauh pula ya. Enggak nyata dan jauh. Yang sekarang ini betul-betulnya nyata, dan bahkan dengan lisan Nabi SAW disebut sebagai taman surga. Belum lagi, saya nggak tahu nanti bicara berapa lama, wallahu a'lam, karena saya nggak pernah menitin kalau saya bicara target sekian jam, sekian menit, nggak ada. Pokoknya kata Habib Anis, kalau di hatimu udah nggak ada yang disampaikan, rahimahullah, gak usah ngomong. Ya, gak usah ngomong. Dan saya nggak boleh mikir. Kalau yang mau diomongkan apa, nggak boleh mikir. Kalau ada yang diomongkan, nggak ada yang nggak usah ngomong. Itu enak sekali amanat guru saya buat saya. Jadi saya nggak perlu repot-repot harus nyiapkan macam-macam. Tadi di Grab, saya naik Grab ke sini karena memang saya nggak suka dijemput-jemput. Ya, nggak suka. Jadi saya dari Indonesia terbang sengaja saya nggak kasih tahu saya landing kapan. Bocornya saya di Malaysia gara-gara majelis ini. Kalau nggak ada majelis ini nggak bocor, insya Allah. Nah, Habib di Malaysia tinggal di mana? Rumah saya banyak di Malaysia. Ya hotel kan banyak ya. Ya hotel banyak. Mobil banyak. Ya, tinggal pakai aplikasi bisa sewa. Kalau pakai Grab dia datang. Mobil banyak. Saya nggak suka ngerepotkan orang dan tidak suka direpotkan orang. Karena thariqah saya alawiyah asyikiyah. Ya, alawiyah tapi yang asyik-asyik saja. Nggak mau yang berat-berat, yang berat-berat makomnya yang tinggi. Kita ambil yang enak-enak tapi masih dalam thariqah. Bukan cari yang enak, bukan ya. Tapi yang enak itu banyak. Tadi di Grab ditanya sama teman saya, Mas Seto Setiawan, Habib judulnya apa nanti? Jawab saya, judulnya nanti. Belum ceramah kok ditanya judulnya apa? Saya nggak tahu judulnya apa. Nah, kemudian duduk di sini tadi dapat judulnya. Ya, judulnya adalah Meniti Jalan Langit. Meniti Jalan Langit. Nah, gimana caranya kita sampai jannah ya? Naiknya seperti apa? Meniti jalan langit. Karena setiap dari kita punya profesi. Ada yang profesinya guru, ada yang karyawan, ada yang mungkin direktur, ada yang mungkin lagi jadi pengangguran, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin jadi A sampai Z, kita nggak ngerti. Setiap orang punya profesi. Jalannya beda atau sama? Nggak ada yang beda. Semua itu jalannya cuma satu, Shirathul Mustaqim, jalan yang lurus. Metode berjalannya saja yang beda-beda. Jalannya sama, tapi cara ya berjalan di jalan itu yang berbeda-beda. Nah, secara umum Nabi kita Muhammad SAW sudah ngajarin kita sesuatu yang sangat mudah. Insya Allah nih kalau diamalkan masuk surganya enak semuanya. Amin Allahumma amin. Saya akan bacakan biar nggak salah, karena lebih baik membaca daripada mengandalkan hafalan. Nah, sementara hafalan kita ya seperti itu, kadang ingat, kadang lupa. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun wa la yushada ad-dina ahadun illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war raha wa syai'un minad duljah. Ini hadis riwayat Bukhari. Saya mendengar penjelasan hadis ini langsung dari Habib Anis masa hidupnya, dan rekamannya ada itu ya, sempat saya share di YouTube. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Amin. Wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati waraha wasyai'im minad duljah. Ini disampaikan sama Habib Anis ketika mau menjelaskan sebetulnya cara hidup ini gimana. Kita ini hidup satu hari berapa jam? 24 jam. Pada kenyataannya ada yang harus ke pasar, ada yang harus ke kantor, ada yang harus ke kebun, ya, ada yang harus ke sawah, ada yang harus ke sekolah. Terus gimana cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan pembagian waktu yang semacam itu?
Nabi kita Muhammad SAW sudah mengajarkannya 1400 tahun yang lalu, bisa diterapkan, direktur bisa pakai, ya karyawan perusahaan bisa pakai, guru maupun murid di sekolah bisa pakai, siapapun bisa pakai. Kalau ini dipakai, selesai, akan sampai makom yang tinggi tanpa disadari. Dan itulah yang dijalankan oleh para habaib dan masyayikh dalam thariqah alawiyah dan thariqah yang lain, ngajarkan murid-muridnya semacam itu tanpa disadari, muridnya sudah mengamalkan. Ya, tapi saya pengen antum mengamalkan dengan sadar sehingga bisa mengajarkan kepada yang lain, karena banyak amalan kita amalkan, kita nggak sadar nilainya. Buat kita bagus, tapi kita nggak bisa nyampaikan pada orang lain, nggak bisa menjelaskan pada orang lain. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, inna dina yusrun, agama ini mudah. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak mengatakan, oh ke surga itu sulit, kamu masuk surga, oh berat, oh nggak mungkin bisa, dosamu banyak. Semacam kamu mau jadi wali, oh nanti dulu. Ini semua kalimat negatif yang nggak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu kalau ngomong selalu menyemangati, kalimatnya selalu positif, ya selalu positif, nggak pernah kalimat negatif. Makanya kalau ada hadis kok kalimatnya negatif, tanda tanya itu. Karena kalimat beliau selalu positif. Inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Mudah bagaimana? Nggak ada ajaran Islam yang sulit. Nggak ada. Semuanya mudah. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau umroh, mau sedekah, mau zikir, apapun itu mudah. Jangan dipersulit. Nah, saya ketemu dengan orang-orang yang suka mempersulit dirinya sendiri. Yang mempersulit dirinya sendiri. Contoh. Ini contoh yang sederhana. Ada pengajian majelis semacam ini atau di haul, jamaahnya banyak. Waktu itu selesai haulnya, majelisnya, ada makan, dihidangkan nasi atau hidangan apapun dihidangkan. Disuruh dia makan, jawabannya saya puasa sunnah, saya lagi puasa sunnah. Padahal jelas dia datang di majelis yang majelisnya adalah makan. Selesai zikir, makan. Tapi dia katakan saya puasa sunnah. Ini namanya memberatkan diri sendiri. Kenapa memberatkan diri sendiri? Karena kalau dia batalkan puasa sunnahnya dan dia ikut makan, dia dapat pahala puasa penuh, sementara berbukanya maju. Enak kan? Betul ya? Misalnya pengajiannya selesai jam 9 pagi, haulnya selesai jam 10 pagi. Dia makan demi menyenangkan yang mengundang. Puasa sunnahnya batal, tapi pahalanya enggak batal. Pahalanya penuh sampai maghrib, tapi berbukanya maju jam 9 pagi. Enak atau enggak enak ini? Enak. Agama itu mudah, jangan dibuat susah. Jangan dibuat sulit. Ad-din yusrun. Ada pula seseorang yang sholat Jum'ah, di masjid ada tempat yang teduh, nggak panas, tapi dia pilih tempat yang panas. Saat ditanya, kenapa kamu nggak masuk ruangan masjid yang ber-AC, yang dingin, justru kamu cari di luar yang kena sengatan matahari? Jawabannya, mujahadah. Saya mujahadah. Ini bukan mujahadah, ini namanya nggak paham agama. Agama itu mudah, jangan dibuat sulit, jangan dibuat susah. Mudah, cari tempat teduh yang enak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan sahabat kalau mau berangkat ke masjid untuk sholat zuhur, kalau waktu itu musim panas yang sangat panas, nanti dibaca di kitab Sahih Bukhari dan kitab-kitab yang lain, Rasulullah merintahkan sahabat jangan berjalan di waktu awal. Karena kalau awal berangkat ke masjid, itu matahari baru tergelincir sedikit masuk waktu zuhur, itu panasnya luar biasa.
Nabi mengatakan, abridu, tunggu sampai nanti agak teduh, sehingga bayangan rumah itu bisa menutupi kalian, sehingga kalian bisa berjalan nggak kena sengatan matahari. Sahabat dipikirkan jangan sampai kulitnya kena sinar matahari, jangan sampai kena panas. Itu Nabi Muhammad SAW. Nah sementara sekarang, oh panas nggak apa-apa, jannah. Ke jannah nggak harus susah. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah? Ini contoh. Nah, sementara sekarang banyak orang yang mempersulit diri sendiri dan suka membuat susah orang lain. Suka buat susah orang lain. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid matta'alallahu bituli hayatih, ketika 10 Muharram di masa hidupnya Habib Anis ke Solo. Saat itu bukan puasa Asyura ya. Puasa Asyura, saya menjemput di bandara, kemudian mengantarkan beliau ke Tawangmangu, ke vilanya Habib Anis. Ya, ke vilanya Habib Anis, Tawangmangu. Naik bus waktu itu, minibus, karena rombongannya Habib Umar banyak. Ya, rombongannya banyak. Di Tawangmangu, Habib Anis sudah siapkan hidangan. Makan siang lengkap dengan beraneka ragam masakan. Sebagian yang tahu Habib Umar lagi berpuasa Asyura mengatakan, Habib Umar puasa Habib. Jawaban Habib Anis, kalau dia memang puasa, tugas saya memuliakan tamu. Tugas saya memuliakan tamu. Jadi Habib Anis menjalankan tugasnya, siapkan hidangan, muliakan tamu. Sementara Habib Umar lagi puasa sunnah Asyura. Puasa sunnah Asyura. Begitu nyampe di Tawangmangu siang, ya siang hari, begitu lihat hidangan itu digelar, maka saat itulah Habib Umar duduk, kemudian membatalkan puasanya, makan bersama Habib Anis. Ya, tidak mengatakan, Habib maaf, ya, saya lagi puasa, biar yang lain makan. Nah ini kalau yang begitu orang yang kurang berilmu. Tapi orang alim nggak seperti itu. Saatnya makan dia makan. Enak atau nggak enak ini? Enak. Nah, ibu-ibu ini dikasih amalan yang mudah. Ibu-ibu dikasih amalan yang mudah oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga. Idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Kama qala sallallahu. Wanita ini kalau sholat 5 waktu dijalankan, puasa Ramadan dijalankan, kemudian menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, menjaga kehormatannya, masuk surga. Tapi aneh, kadang-kadang cari yang susah, datang pengajian dan melanggar perintah suami. Datang pengajian melanggar perintah suami, padahal perintah suami lebih utama daripada datang pengajian. Betul nih. Nah, nggak taat sama suaminya, tapi lebih suka keluar jauh-jauh, pergi capek-capek, naik taksi atau bawa mobil sendiri, katanya demi cari akhirat, demi pengajian. Sementara dengan dia taat pada suaminya di rumah, disitulah dia dapat surga. Nikmatnya luar biasa. Ya, ada kasus yang semacam itu. Tentunya kalau suami yang asik mau ke pengajian, iya, yuk tak anter. Nah ini suami yang luar biasa. Tapi ada suami yang nggak luar biasa, yang bahkan di bawah biasa-biasa saja. Ada yang semacam itu. Kalau kondisinya semacam itu bagaimana? Ya udah, nawaitu hadir majelis, tapi harus taat sama suami. Enggak hadir majelis, dapat pahalanya hadir majelis. Nah kalau cari ilmunya zaman sekarang, cari channel YouTube Habib Novel Alaidrus, insya Allah dapat ilmu. Betul ya? Cari channel YouTube-nya Habib Umar bin Hafid, insya Allah dapat ilmu. Cari channel YouTube-nya para ulama, insya Allah dapat ilmu. Nanti setel beli TV yang 65 in, ajak suaminya duduk, ya udah nggak usah pengajian. Yuk saya pijetin di sini. Itu trik saudara-saudara ya. Mijitin sambil nonton pengajian, sehingga suaminya nggak mau akan dengar. Lama-lama yuk ikut juga pengajian yuk. Nah, semua harus ada prosesnya. Inna dina yusrun, agama itu mudah, nggak usah dibuat susah, jangan dibuat sulit. Kemudian Rasul menyatakan walan yusyadad dina ahadun illa ghalabah, tidaklah seseorang itu berusaha
untuk mengalahkan agama dengan berlaku keras dalam dia beribadah, berlaku keras dalam beribadah untuk dirinya, pasti dia akan dikalahkan. Contoh, seseorang yang tahu dirinya tidak mampu puasa Daud, dia nggak mampu, tapi dia paksakan puasa Daud, hasilnya akan hilang nanti puasanya, akan hilang nanti puasanya. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat Nabi berkata pada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau puasa, itu minta diarahkan. Maka dikasih tahu, puasalah 3 hari dalam 1 bulan, bisa tanggal 13, 14 atau 15. Dikatakan ayamul bid, dikatakan ayamul bid karena bulan purnama itu terang benderang, ya, itu ayamul bid, menjelang 15 purnama. Di antara maknanya itu 3 hari, atau bisa jadi 3 hari dalam 1 bulan, nggak harus tanggal 13, 14, 15, terserah, yang penting 3 hari, tidak di hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sahabat mengatakan, kalau 3 hari kurang ya Rasulullah, saya minta yang lebih, minta yang lebih. Rasul mengatakan puasa Senin dan Kamis. Sahabat mengatakan, yang lebih utama lagi ya Rasulullah, saya minta lebih, saya masih kuat. Kalau Senin Kamis masih kuat, ya udah puasa Daud. Yang lebih utama lagi, wahai Nabi SAW, saya masih lebih mampu dari puasa Daud. Yang lebih utama, Rasul mengatakan, tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud, tidak ada. Sehingga sahabat mengamalkan puasa Daud. Di masa tuanya nggak mampu puasa Daud, sehingga berkata, oh seandainya dulu saya terima ya tawaran Nabi 1 bulan puasa 3 hari saja. Alhamdulillah Habib Anis ngasih saya amalan sholawat nggak banyak-banyak buat saya ya, kalau kalian yang banyak. Nah, saya dulu pernah nanya, Habib, saya 1 hari mau sholawat berapa kali? Beliau jawab, buat kamu cukup 100 kali saja tiap hari. Ringan ya? Nah, cukup 100 kali saja tiap hari. Saya katakan 1000, Habib, 100 saja buat kamu. Enak. Nah, kadang-kadang kita enggak, dikasih tahu orang soleh, oh saya mampu. Cuma 100, terlampau sedikit, saya mampu. Jangan memaksakan diri melebihi batas kemampuan, termasuk sodakoh. Ya, termasuk sodakoh. Sodakoh itu diperintahkan yang bagus, yang banyak. Ya, tapi ada tapinya. Kalau dia seorang suami, ya harus lihat kondisi anak sama istri. Jangan nanti ngomong sama istrinya tawakal ya, sama anaknya zuhud ya, sementara anak istrinya tidak mampu. Harus disesuaikan. Oh, anak istri saya tidak mampu diajak tawakal, ya udah saya penuhi kebutuhan mereka 1 bulan atau 2 bulan, sisanya mau sedekah tafadhol, silahkan. Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar itu anaknya mampu tawakal, istrinya mampu tawakal, dihabiskan semuanya untuk Allah dan Rasulnya, nggak ada rasa khawatir sedikit pun di hatinya. Besok mau makan apa, nggak ada khawatir, nggak jadi masalah. Itu mau dihabiskan nggak jadi masalah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya nggak bisa seperti Abu Bakar, saya separuh saja. Saya separuh saja, nggak semuanya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Artinya, yuk diukur kemampuan kita. Jangan malas. Ya, jangan malas. Jangan memberi excuse sama diri. Ya, seperti nggak apa-apa kamu segini. Diajak dirinya berjuang, tapi sesuai batasnya. Sesuai batasnya. Disinilah kita butuh yang namanya guru. Ya, yang namanya guru. Contoh, mungkin agak dianggap aneh gitu aja kok butuh guru. Ada yang pernah diet nggak di sini? Oh, banyak ya. Nah, kira-kira diet itu butuh dokter nggak? Ahli. Ya, kalau nggak pakai dokter, kira-kira gimana? Nggak pakai ahlinya. Asal dia mengurangi makan gitu saja. Hasilnya apa? Masuk rumah sakit. Saya tahu kamu mampu mengurangi makan, tapi kamu harus cek dulu kondisi dirimu. Kira-kira kalau dikurangin sekian, itu bahaya nggak untuk organ tubuhmu? Ini dalam diet, maka dalam kehidupan beragama pun semacam itu. Kira-kira mampu nggak nanti istiqomah? Makanya sabda Nabi SAW, adwamuha wa inqal, yang langgeng, yang continue meskipun cuman sedikit.
Bukan cuman sedikit, tapi continue, bukan ya. Continue meskipun cuman sedikit. Kalau bisa banyak itu jauh lebih bagus. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, Nabi Muhammad SAW menyatakan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Nah, ini yang paling asik di sini. Fasaddidu tadi yang sudah saya sampaikan. Ambil sikap tengah, jangan berlebih-lebihan. Sikap tengah, jangan berlebih-lebihan. Wa qaribu, kalau kamu nggak bisa melakukannya dengan sempurna, ya dekati kesempurnaan. Ya, dekati kesempurnaan. Tapi jangan berlebih-lebihan yang menyebabkan nanti kita meninggalkan, jadi bosan dan semacamnya. Wa abshiru, bergembiralah setelah itu. Ya, kamu akan sukses. Gimana caranya? Wasta'inu bil ghadwah warauhah wasyai'in minad duljah. Biar kamu itu bisa sukses, ya biar kamu bisa sukses, ambil 3 waktu ini saja. Pagi hari, sore hari, wasyai' minad duljah, dan sebagian kecil dari kegelapan malam. Ini cara jalan ke langit yang paling cepat dan paling mudah. Pagi, sore, malam. Syai' minad duljah. Gak usah banyak-banyak. Kita bukan Sayyidina Ali Zainal Abidin yang satu malam sholat sunnah 1000 rakaat. Kita bukan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Kita bukan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang sarapan paginya sholat sunnah 100 rakaat sampai 200 rakaat. Kita bukan Habib Abdurrahman bin Muhammad Asgaf yang di siang harinya khatam Al-Quran 4 kali, malam harinya khatam Al-Quran 4 kali. Kita bukan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang sholat tarawihnya 20 rakaat 10 juz. Itu sholat bukan sama santri ya. Kita kalau di pesantren hal yang biasa. Ini sholat bersama orang kampung, masyarakat umum, di musola umum. Dan masyarakatnya menikmati. Itu karena imamnya hebatnya luar biasa. Kita bukan Sayyidina Umar Al-Muhdhar yang satu tarikan nafas, ya latif, 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 ya latif. Itu satu tarikan nafas mampu digunakan baca ya latif sebanyak 1000 kali. Sayyidina Umar Muhdhar. Pembantunya beliau, ya diskon 50%. Pembantunya mampu baca ya latif sebanyak 500 kali. Satu tarikan nafas. Kita bukan manusia-manusia istimewa itu, tapi kita bisa dapatkan itu. Ya, insya Allah. Ya, kita bisa dapatkan itu. Memang kita disuruh mencontoh, berjuang, betul. Tapi kita sadari batas kemampuan kita. Wah, saya sibuk ngurus anak. Betul? Ya, saya sibuk ngurus suami. Oh, lengkap ini, ngurus anak sibuk, ngurus suami sibuk. Bahkan me time nggak punya. Saya nggak punya waktu untuk diri sendiri. Mau, ya biasanya kan ibu-ibu suka gitu ya, me time apa istilahnya itu. Punya waktu untuk menjadi nggak punya waktu. Tapi kalau untuk arisan punya deh. Ya, kalau untuk kumpul-kumpul sama teman punya gitu. Nah, waktunya terbatas, dibagi. Ada untuk suaminya, ada untuk anaknya, ada untuk pasarnya, untuk kantornya. Untuk Allahnya kapan gitu ya. Walaupun yang namanya ke pasar ya untuk Allah. Orang bekerja ya untuk Allah. Tetapi Rasul mengajarkan yang sesuatu yang khusus antara kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang nggak diganggu orang lain. Kalau bahasanya tadi itu me time, tapi sama Allah. Ya, bukan dengan yang lain. Pagi, sore, sedikit di waktu malam. Dan itu sudah diajarkan. Habis sholat subuh, jangan kemana-mana, duduk di tempat sholat sampai matahari terbit. Baca apa? Baca zikir, wirdul latif, wirdul nawawi, ya, mau ditambahin dikit wirdul sakron, dan seterusnya terserah. Tapi paling utama wirdul latif tidak tinggalkan. Zikir-zikir nabawi yang sudah dikumpulkan oleh Habib Abdullah Haddad dalam kumpulan zikirnya yang diberi nama wirdul latif. Wirid yang ringan. Ya, wirid yang ringan. Latif, ringan itu, yang sangat ringan. Setelah itu kalau mau ditambahi wirdun nawawi, wiridnya Imam Nawawi, yang isinya cuma bismillah, ya. Mendoakan anak, mendoakan sahabat, mendoakan hartanya kita, hartanya orang lain, sampai matahari terbit. Tunggu sejenak,
sampai setinggi tombak masuk awal waktu duha. Sholat duha 2 rakaat untuk membuka saja dengan sholat sunnah isyraq. Selesai itu silahkan, yang mau ke pasar, yang mau ke kantor, yang mau kemanapun terserah. Selesai udah. Nanti mau maghrib, sebelum matahari tenggelam, mau adzan maghrib, sebentar saja kita baca wirdul latif untuk sore hari. Masuk waktu maghrib, sholat maghrib berjamaah, maghrib sampai isya, rotibul haddad atau rotibul atos. Kemudian baca Al-Quran 1 juz atau 1 lembar, terserah ya, sesuai kemampuan masing-masing. Setelah itu nanti masuk isya, selesai sudah. Wasyek minad dulja, sebagian kecil dari waktu malam, setengah jam sebelum adzan subuh. Kan masih waktu malam dia, waktu sahur, waktu yang terbaik. Dulu Habib Anis pernah mengatakan, setidaknya kata beliau, setengah jam sebelum adzan subuh itu bangun. Itu cukup untuk berwudu, bersih-bersih, cukup untuk sholat witir dan sholat yang lain. Selesai nggak lama doa adzan subuh dan nyambung. Selebihnya pakai untuk kehidupanmu. Ringan nggak? Ringan ya? Nah, tapi kalau ini dilakukan, absyiru. Karena siapa yang ngisi pagi harinya dengan zikir, sore harinya dengan zikir, maka yang terjadi di antara pagi sampai sore diampuni oleh Allah Ta'ala. Siapa yang mengisi paginya dengan zikir, sorenya dengan zikir, maka kebutuhannya dari pagi sampai sore dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang malam-malam mau bangun di saat orang tidur, tapi jangan share WhatsApp ya, tahajud time, Masya Allah. Ini yang diajak bangun dia lagi tidur. Aneh ini, malam-malam ngajak orang buka WhatsApp. Udah singkirkan tuh handphone, singkirkan semua. Saatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah ngurus temen-temennya, nggak usah. Kalau mau telepon ya, telepon bangun gitu, tahajud, nah itu boleh. WhatsApp ya, WhatsApp siapa yang mau baca update status pengumuman. Saya lagi tahajud, cuman bahasanya diganti, waktunya sholat tahajud, padahal lagi buat pengumuman. Siapa yang di sepertiga akhir malam atau di tengah malam atau di awal malam dia bangun dari tidurnya, sebetulnya lagi ada kesempatan yang sangat besar. Sangat besar bagaimana? Saya dengar dari guru saya, Habib Anis dulu, cerita tentang seorang wali Allah yang jadi wali bukan karena amal-amal yang besar. Jadi kadang jadi wali itu model bonus. Ya, kalau orang tahu lagi ada diskon tuh ya, belinya murah padahal harga barangnya mahal. Nah, ada orang jadi wali karena dapat diskonan itu. Ya, dapat diskonan. Gimana ceritanya? Ada satu perempuan ditanya sama tetangganya, suamimu ini amalannya apa? Loh, kenapa? Karena kata suami saya, suamimu wali besar. Suamimu tahu dari mana? Suami saya tahu dari gurunya, fulan. Dan ini gurunya dikenal ulama besar. Itu tetanggamu itu wali besar. Suami saya udah coba cari informasi tentang suamimu. Ternyata amalannya pagi ke pasar, ya sore pulang. Nggak ada amalan istimewa. Ya sholat berjamaah. Kita semua juga sholat berjamaah. Nggak ada yang istimewa. Tidak ada yang istimewa. Saya bahkan kata suami saya lebih hebat dari tetangga saya. Tapi kok yang dibilang wali besar dia. Nah, dari mana ini? Diselidikin sama suaminya nggak ketemu, suruh istrinya. Coba tanya sama istrinya. Karena di dalam rumah saya nggak bisa lihat amalannya apa. Maka istrinya bilang, suami saya sama seperti yang diceritakan suamimu. Bahkan saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Saya nggak pernah lihat dia baca Al-Quran. Udah sholat 5 waktu berjamaah itu udah alhamdulillah, itu luar biasa. Udah kamu cek, nggak mungkin guru besar itu salah. Kamu cek amalannya apa. Diperhatikan sama istrinya itu tiap hari sama amalannya, nggak ada yang berubah. Akhirnya nggak kuat, nanya sama suaminya, amalanmu apa? Amalan apa? Gosipnya kamu wali. Ya. Gosipnya kamu wali. Kamu punya amalan apa? Oh, coba saya lihat ya, apa amalan saya ya? Ya itu ke pasar cari nafkah buat kamu. Oh, semua juga ke pasar cari nafkah. Sholat berjamaah, oh, semua juga sholat berjamaah. Apa yang istimewa? Apa ya? Oh, ada satu. Apa? Kalau malam
saat kamu tidur, saya itu istiqomah bangun. Suami, istrinya mulai kaget. Masya Allah bangun malam dia ternyata. Ngapain? Tahajud? Enggak. Zikir wirid? Enggak. Terus ngapain? Ya di tempat tidur aja. Lah kamu ngapain di tempat tidur? Saya cuma bilang, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Terus tidur lagi. Ya tidur lagi. Diem di akhirnya nanya, ngomong sama istrinya tetangga tadi. Amalan suami saya cuma itu. Apa itu amalan aneh? Nah, istrinya ngomong ke suaminya, karena suaminya tetangga ini orang alim, punya ilmu. Apa amalannya? Tiap malam bangun ucap, saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Oh, nakal dia. Curang gitu ya, curang, hebat dia, luar biasa. Kok hebat bagaimana? Karena dalam hadis, dan tidak mungkin Nabi salah, pasti benar Nabi Muhammad SAW. Ini saya bilang yang asyikiyah ini, asik-asik saja ya. Nah, nggak pakai tahajud ya tadi ya. Tapi jarang orang mampu seperti ini. Kelihatannya sederhana ya. Bahkan yang tahajud banyak nggak mampu. Yang tahajud, yang baca Al-Quran, yang zikir wirid, nggak mampu seperti pria ini. Karena di sepertiga akhir malam dia bisa merasakan tawarannya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berkata dalam hadits qudsi, Rasul menyatakan dalam sebuah hadits, di sepertiga akhir malam Allah Tuhanmu turun ke langit dunia. Kemudian menawarkan hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajatin atau kama qala sallallahu. Ada enggak yang mau saya beri dan terima tobatnya malam hari ini? Ada enggak yang mau saya ampuni dosanya malam hari ini? Ada enggak yang mau saya kasih sesuatu malam hari ini? Hajatnya apa saya kasih? Ada enggak? Nah itu tadi tetangga tadi itu dia merasakan Allah lagi nawarin. Ada enggak yang mau saya terima tobatnya? Saya ya Allah, saya. Ada enggak yang mau saya ampuni dosanya? Saya ya Allah, saya. Ada yang punya hajat? Oh saya banget itu. Punya hajat saya. Terus tidur lagi. Betul-betul bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cuma sesaat. Wasyai minad duljah. Sesaat di tengah kegelapan malam. Nah, sementara kita bangun malam ke toilet, kembali lagi tidur. Kalau yang laki-laki kadang bangun malam merokok. Yang perokok-perokok itu ya. Setelah itu tidur lagi. Yang tahajud Allahumma satu arah. Tapi nggak merasakan tawarannya Allah Subhanahu wa taala. Beda loh. Kalau ini dia merasakan dua arah. Allah ngomong dia jawab, Allah ngomong dia jawab, Allah ngomong dia jawab. Kalau kita ngajak ngomong Allah tapi kita merasa nggak didengar sama Allah taala. Sampai ada yang su'dzon sama Allah. Kabul nggak ya? Diterima nggak ya? Hasil nggak ini tahajud saya? Bahkan ada yang setelah 1 bulan protes sama ustadznya. Ustadz, saya udah tahajud saya jalanin 1 bulan, tapi kok nggak ada hasilnya ya? Ada yang semacam itu. Ini namanya nggak percaya, nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang satu tadi meskipun sederhana, tapi dia yakinnya luar biasa. Wasyai minad duljah. Jadi susah atau mudah jadi wali? Mudah. Agama ini mudah, amalannya juga mudah. Jangan dibuat susah ya, jangan dibuat sulit ya. Karena tidak ada yang sulit. Banyak sih cerita tentang bagaimana orang-orang soleh terdahulu menjadikan hal yang rumit buat orang lain itu menjadi terang benderang, gamblang dan mudahnya luar biasa. Ada orang ngomong ke saya, Habib, saya ini kok banyak masalah ya di kantor ya. Saya kalau ke kantor selalu saya pusing. Saya jawab, oh mudah itu. Kenapa? Ya nggak usah ke kantor. Betul ya? Tapi kalau nggak ke kantor nanti terus saya gimana kerjaan saya? Saya pusing lagi. Ya udah, kalau gitu ke kantor. Paham maksud saya? Kadang orang sekarang ini aneh, mengeluhkan sesuatu yang nggak perlu dikeluhkan. Wadah lagi. Ustaz, suami saya itu bla 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 bla. Ya udah, mudah caranya. Gimana? Ya udah. Oh nggak bisa Ustaz, ya saya kan, lah ya. Kalau memang suaminya ya itu ya sudah sabar saja. Gitu aja kok.
repot. Ustadz, saya hidup kok seperti ini. Oh, mudah itu. Kata Allah Ta'ala, kalau kamu nggak ridho sama ketentuanku, ya udah, cari Tuhan yang lain. Allah yang bilang itu. Falyatlub rabban siwai. Fa in lam yardha bi qadha'i falyatlub rabban siwai. Kalau dia tidak ridho dengan ketentuanku, suruh cari Tuhan yang lain. Aku nggak butuh kamu. Dah, cari Tuhan yang lain. Emang ada? Nggak ada. Kalau Tuhannya Allah, ya Allah mau kasih kita apa ya diterima. Kasih apa diterima. Akhirat. Berapa menit Mas Seto? Hah? 40 menit? Yang bener. Kok lama? Tadi niatnya kan cuma sebentar. Saya ada janjian sama beliau, Dato. Mau minum kopi di namanya Nasrul Quran. Cuma minum kopi. Insya Allah. Ini saya gunakan alasan untuk mengakhiri. Jadi salahkan beliau. Afwan akhirnya. Harus ada yang dikorbankan dalam permainan ini. Nah, memang kan niatnya majelisnya majelis ringkas ya. Majelis ringkas, ringan. Alhamdulillah 40 menit. Yang betul. Salah enggak jamnya itu? Google-nya salah enggak? Enggak ya? 41 udah nambah ya. Tambah dikit ya. Ya, tambah dikit boleh. Tambahan Bapak apa? Ini saya enggak pernah mikir soalnya kalau ngomong. Mau tentang apa? Ya, ini aja deh. Ini permasalahan akhir zaman. Boleh ya? Ya, masalah orang di akhir zaman. Kurang percaya sama Tuhan. Kurang percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau dicek, hampir semua dakwah saya berusaha memperkuat tauhid hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu tuh nggak ada yang meragukan rezeki. Orang sekarang punya rumah, punya mobil, punya suami, punya anak, masih bingung bulan depan makan apa. Ya, ada pula yang punya suami, punya anak, ya, punya kehidupan, pusingnya luar biasa. Jadi kurang yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau kasih contoh yang beberapa kali saya sampaikan di pengajian, tapi di Malaysia belum pernah ini. Di YouTube ada. Nah, yang pernah lihat di YouTube pernah. Cuman ilmu tuh kalau diulang nanti akan nambah. Nanya dikit boleh enggak? Biar interaktif gitu ya. Saya mau nanya. Pernah enggak merasa suntuk? Sangat suntuk. Sumpek. Apa itu? Hah? Sempit. Ya. Kesal. Apalagi itu? Stres, apapun namanya. Pernah enggak merasakan? Pernah. Ya. Saya kasih tahu sebabnya mau. Kehilangan Tuhan. Sederhana ya. Tadi pagi saya kirim pesan ke salah satu orang yang berilmu. Saya bilang Al-Quran itu huruf awalnya huruf ba. Al-Quran itu huruf awalnya huruf ba, bukan alif. Alif itu awal huruf hijaiyah. Tapi kalau Al-Quran huruf awalnya huruf ba, yaitu surat Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ba. Maka kalau dalam hidup kamu tidak menggunakan huruf ba, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan selama-lamanya. Jadi kalau mau bahagia, mau sukses, maka harus menggunakan huruf ba. Ba itu apa? Yang pertama, harus selalu bismillah. Harus selalu menghilangkan diri. Saya bukan siapa-siapa, saya tak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak mampu apa-apa, yang ada hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Yang ada hanya Allah. Semua miliknya Allah. Kalau sudah semua miliknya Allah, berarti kita ini hanya dipinjami oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita katakan, ya Allah, saya pinjam ya dengan namamu ya Allah. Bismillah. Dengan namamu, saya pinjam kekuatan darimu ya Allah.
Saya pinjam ini air ya Rob, saya pinjam, ya minta izin ya Allah, minta izin. Itu yang pertama. Yang kedua, sadar diri karena semua miliknya Allah, termasuk kita miliknya Allah. Kita nggak bisa apa-apa, maka jangan pernah meninggalkan Allah. Jangan pernah meninggalkan Allah. Contoh, mau minum nih, contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mau minum ya. Contoh, cuma contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah enak. Ni'mah. Alhamdulillah. Jangan ngiri ya. Alhamdulillah. Kalau saya merasa saya punya tangan, itu gelas, itu kopi, saya bisa mengambilnya, maka saat itu saya putus hubungan dengan Allah Ta'ala. Putus, selesai. Kamu berarti baru saja ngaku jadi Tuhan. Baru saja ngaku jadi Tuhan. Atau kalau kamu nggak ngaku jadi Tuhan, kamu baru saja kehilangan Tuhan. Itulah yang dilarang, hamba nggak boleh begitu. Itu yang dimaksud dawa musir. Hatinya selalu tidak melupakan Allah. Jadi kalau ditanya, kamu bisa nggak ambil kopi itu? La haula wa la quwata illa billah. Bismillah, insyaallah. Saya nggak tahu bisa atau tidak. Sehingga para habaib di dalam kalamnya yang terdahulu yang saya baca, beliau mengatakan, ma fi yadillah awthaqu mimma biyadi. Apa yang ada dalam genggaman Allah lebih aku percayai daripada apa yang sudah aku genggam. Ini misalnya nih ya, megang emas atau megang apel ya, mau makan. Ini kalau para habaib, para aulia usolih masyayikh nggak pernah yakin ini bisa sampai ke sini. Selalu merasa, ya Allah tolong izinkan. Itu gerak hati yang sepermiliar detik cepatnya luar biasa, terus nggak pernah pisah. Bismillah itu nggak pernah pisah dengan Allah, dengan Allah, dengan Allah, terus ada dalam hatinya, nggak pernah lepas. Makanya Allah katakan pada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, maka mintalah kepadaku. Tali sandal putus, hal yang remeh temeh, suruh minta sama Allah. Artinya nggak boleh putus, selalu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika seseorang itu kehilangan Tuhannya, maka dia menjadi lemahnya luar biasa. Kenapa? Karena memang dia tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, semua miliknya Allah. Begitu dia kehilangan Tuhannya, kemudian dia kena masalah. Ya, kena masalah. Dia merasa temanku nggak bisa menolong, hartaku nggak bisa menolong, kesehatanku nggak bisa menolong. Saat itu dia merasa selesai hidupnya, gelap dunianya. Tapi orang yang punya Allah lain. Iyalah, lain. Dia nggak pernah lihat hartanya, dia nggak pernah lihat temannya, dia nggak pernah lihat kesehatannya. Yang dia lihat selalu Allahnya. Dia kalau lemah, dia minta dikuatkan. Kalau dia punya harta, dia minta dijadikan itu berkah dan manfaat. Kalau dia nggak punya, dia minta sama Allah yang maha punya. Kalau dia sakit, dia minta diberi kesembuhan. Kalau memang dia sehat, minta sehatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semua sifat hamba ini yang lemah tadi ada di dirinya, dia selalu minta sama Allahnya. Contoh, ini panjang nanti ini. Ya, tambah dikit apa ya? Masih cukup kan, maghrib masih jauh ya? Oke. Alhamdulillah. Solo sampai Selangor nih ya? Wilayah Selangor. Kuala Lumpur, masih Kuala Lumpur ya? Ya, dekat-dekat Selangor, dekat dari sini. Nah, dekat. Oke. Yang mana nih yang buat contoh? Karena banyak. Ya udah, yang paling disukai ibu-ibu tentang wanita solihah. Di Al-Quran ada banyak wanita solihah. Salah satunya adalah ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini kisah diulang-ulangi berkali-kali pun gak akan bosan, karena Allah yang menceritakan. Ya, Allah yang menceritakan nih, bukan manusia, tapi langsung Tuhan yang bercerita. Bagaimana ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meletakkan istri dan anaknya di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sana. Meletakkan istri dan anaknya di suatu tempat yang tidak ada kehidupan di sana.
Beda loh ya, kalau meletakkan istri dan anak di hotel bintang 5, beda. Atau di hotel biasa itu, berbeda, jelas tempatnya. Ya bisa telepon, bisa minta layanan, ya minta air, sarapan pagi disiapkan kalau di hotel. Nah kalau ini enggak, di padang Sahara yang bahkan belum ada namanya. Dalam peta itu belum ada namanya. Allah kasih tahu bil Bakkah, namanya Bakkah, yang kemudian jadi Mekah. Dari Makkah Al-Mukarramah, masih berupa dataran rendah, nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan, batu, pasir, nggak ada air. Allah suruh taruh sana, letakkan sana anak dan istrimu. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh pulang kembali kepada istri pertamanya. Saya mau nanya, ini sengaja saya buat begini ya. Ada istri pertama di Palestina atau di Syam, kemudian istri kedua ditaruh di Mekah, ditaruh di Mekah. Ketika Nabi Ibrahim bawa istri keduanya bersama anaknya, kira-kira perasaan istri pertama bagaimana? Jangan disamakan dengan drama Korea, jangan disamakan dengan sinetron. Makanya jangan belajar dari sutradara. Hidup sekarang anehnya muslimah ya dan muslimin banyak belajar dari sutradara. Jadi kebenaran bukan dari Al-Quran, kebenaran bukan dari hadis, kebenaran bukan dari ucapan ulama, kebenaran berdasarkan film, biasanya seperti itu. Ya, saya nggak mengatakan sutradaranya salah, sutradara boleh, silahkan ya. Cuman kita muslimin muslimat punya ilmu sendiri, ilmunya Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi katakan, wah, akhirnya muncul penafsiran-penafsiran yang sesuai kepala kita yang kotor. Naudzubillah min dzalik. Jangan dibayangkan kemudian istri pertamanya ngomong gini, jangan dibayangkan ya, ngomong seperti ini. Suamiku, memang aku tahu kamu sengaja mau pergi meninggalkan aku di sini sendiri karena aku nggak bisa kasih anak buat kamu. Kamu mau pergi bersama istrimu yang baru itu yang udah punya anak sehingga kamu bahagia. Kamu ingin bertiga bersama mereka. Hebat kamu ya. Masya Allah. Ini setan tingkat tinggi. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan tidak ada satu wanita muslimah pun yang punya pikiran seperti ini. Gak ada. Dan hebatnya lagi, ya hebatnya lagi. Setelah itu kan ditinggal nih istrinya yang kedua ya, dengan anaknya di Mekah. Apakah istri kedua berpikir, tega kamu ya ninggal aku di sini? Pasti ini perintah istri pertama ya. Yang nggak ridho aku punya anak dari kamu ya. Pasti ini pembunuhan berencana ya. Biar aku mati dan anakku mati, kamu mau hidup berdua dengan istri pertamamu. Begitu. Ini iblis tingkat super tinggi. Nggak ada. Coba lihat nih dua wanita yang solihah ini. Yang satu mengatakan berangkatlah. Ya, tunggu saja nanti suaminya pulang kapan santai menikmati hidupnya di sana. Yang satu ditinggal bawa anaknya di padang Sahara. Cuma nanya, kenapa kami ditinggal di sini? Suaminya tidak boleh ngasih penjelasan. Kira-kira hancur nggak tuh hati suaminya? Jangan disamakan dengan suami-suami yang di sini lain. Ini suaminya Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hatinya super lembut dan sangat cinta pada istri dan anaknya. Kemudian disuruh naruh di tempat yang gak mungkin hidup. Gak boleh salam perpisahan. Istriku, anakku, mungkin ini saat terakhir kita bertemu. Mari berpelukan. Gak ada. Dan gak boleh ngomong, gak boleh bicara. Diam saja, membalikkan badan, pergi meninggalkan istri dan anaknya. Istrinya solihah, nanya lagi, kan takut kalau sampai ini karena murka Allah atau apa gitu. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Dua kali nanya gak dijawab. Yang ketiga, jawablah sang istri dengan bertanyalah sang istri dengan pertanyaan yang menunjukkan kualitas kecerdasan tingkat tinggi. Allahu amaraka hadza? Apakah Allah yang perintah kamu melakukan ini? Maka suaminya berhenti, kemudian menganggukkan kepala, tidak mengucapkan satu kata, karena nggak boleh sama Allah. Bahasa isyarat aja. Apa kata istrinya? Apa istrinya begini? Coba direvisi dulu itu, dicek dulu. Mungkin kamu salah perintah kali. Ya, mungkin kamunya kurang paham. Masa Allah merintahkan menelantarkan anak dan istri, ditinggal di tempat yang semacam ini? Kamu yang salah kali. Allah kan maha pengasih, Allah kan maha penyayang.
Oh, nggak mungkin, Allah yang maha pengasih, lagi Allah maha penyayang, kok menelantarkan kami di tempat yang gersang semacam ini pola pikir orang yang pakai akal. Yang akalnya itu sesuai akalnya. Sementara dalam kisah ini jelas-jelas Allah letakkan di tempat yang gersang. Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Tapi menurut ilmunya Allah yang luas, bukan akal kita yang sempit, yang nggak tahu hakikat kehidupan, yang penuh dengan prasangka buruk. Naudzubillah min dzalik. Istrinya nyantai saja, Allah yang perintah, iya, menganggukkan kepala. Lihat nih, istri yang solihah. Jalan, jangan dipikir kami, jangan khawatir, pasti kami akan selamat. Allah yang suruh kamu, pasti Allah yang urus kami. Dah, tenangkan hatimu, wahai suamiku. Masya Allah. Di Malaysia ada perempuan semacam ini? Ini luar biasa, ini luar biasa. Nggak ada pikiran buruk sama sekali. Solihah, shotnya tuh, Masya Allah. Mohon maaf ibu-ibu ya, mohon maaf. Ini kisah di Al-Quran jarang dirasakan, cuma dibaca, tapi nggak dihadirkan, nggak dirasakan. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa pergi begitu saja? Enggak, cinta sama istri sama anaknya. Sampai ke tempat yang tinggi, nggak dilihat sama istri sama anaknya, istri anaknya nggak tahu. Nabi Ibrahim sama melirik lihat istri anaknya, oh di sana, di Mekah, langsung angkat tangan. Ada Ka'bah, angkat tangan tinggi. Rabbana inni askantu. Padahal istrinya nggak ada, anaknya nggak ada, tapi kalimatnya bukan Rabbi, Rabbana, duhai Tuhan kami. Istri sama anaknya dihadirkan di dada beliau, di hati beliau. Nggak dibiarkan di Mekah sana, jauh. Nggak berkata Rabbi, enggak, tapi Rabbana, duhai Tuhan kami. Jadi istri sama anaknya itu diikutsertakan terus. Suami sekarang baru umroh aja udah lupa. Rabbi, ya, aku ini. Nah, istrinya dilupakan. Saat terpenting itu saat bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dihadirkan Rabbana, duhai Tuhan kami. Tuhannya siapa? Tuhannya aku, Tuhan istriku, Tuhan anakku, Tuhan keturunanku. Kemudian Nabi Ibrahim nggak menyalahkan Allah, tapi mengatakan inni askantu, ya Allah, aku sudah meletakkan sebagian dari anak keturunanku. Aku yang meletakkan di sana. Padahal perintah siapa ini? Perintah siapa? Nabi Ibrahim nggak bilang, ya Allah, perintah udah dilaksanakan. Aku yang meletakkan di sana. Sampai akhir surat, sampai akhir ayat. Nanti dipelajari. Ini kalau diuraikan semua, panjang nanti ya. Saya mau ambil ringkasnya saja. Nah, hasilnya, doanya itu kan nggak masuk akal. Nggak logis. Menurut logika berpikir manusia. Ya Rob, beri anak keturunanku itu buah-buahan, kemudian kirimkan orang ke sana yang mencintai mereka. Wong itu di situ nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa, kok minta buah-buahan? Mau tempat seperti itu nggak ada yang kenal, kok minta dikirimkan manusia, jatuh cinta pula manusianya. Ini nggak masuk akal, nggak masuk akal. Makanya jangan hidup kebanyakan pakai akal. Pakailah iman yang membalut akal, iman yang memimpin akal. Hasilnya, nih buat orang yang kalau habis beramal kemudian kena masalah. Saya tuh dulu waktu belum ikut Hadroh Basudan, hidup saya baik-baik saja. Tapi setelah ikut Hadroh Basudan, ikut Simtuduror, ikut Burda, ikut Majlis, itu kok sekarang justru saya dipecat dari kantor ya. Kok sekarang justru saya hidupnya banyak masalah ya. Kok banyak masalah ya. Karena saya sering ditanya orang begitu ya. Nah, ini jawaban dari Al-Quran. Setelah Nabi Ibrahim doa begitu, apakah kemudian datang buah dari langit? Enggak. Setelah Nabi Ibrahim berdoa begitu, apakah kemudian datang manusia berbondong-bondong ke sana? Enggak. Yang ada apa? Datang masalah. Airnya habis, kurmanya habis, anaknya nangis. Kenapa? Karena nyawanya terancam. Ini masalah atau bukan masalah? Masalah. Padahal doanya minta apa? Doanya minta makan, hasilnya makanan habis. Doanya minta teman, hasilnya sementara justru ini mau kehilangan teman, anaknya mau mati, ini nangis anaknya ini. Ibunya kan cenderung lebih kuat, tapi kalau anak ini enggak segera dikasih minuman, makanan, bisa cepat meninggal dunia. Nah, apa yang dilakukan
Siti Hajar saat itu? Apakah kemudian pakai pola pikirnya ibu-ibu? Nah, ibu udah pelajarin di sini nggak ada kehidupan. Memang kita ini ditaruh di sini dibuang untuk dimatikan. Apa begitu? Hasya wa kalla. Apakah mengatakan, nak, daripada ibu keliling cari air gak mungkin dapat, lebih baik kita mati berdua sembari berpelukan, menunggu Israel bersama, yolah berpelukan sampai nanti kita dijemput roh kita oleh Israel dalam keadaan berpelukan. Nanti kalau ditemukan orang, indah banget, ini viral nih, viral ya, lagi berpelukan. Apa seperti itu? Enggak. Hatinya ke Allah, yakin sama Allah. Tugasnya apa? Sederhana, gak ada air, bayi nangis. Terus ngapain? Ya udah cari air. Nah, carinya di mana? Carinya nggak mungkin ngebur, nggak punya mesin, nggak tahu, nggak mungkin. Terus gimana? Ya cari dari manusia yang mungkin lewat, nanti minta tolong. Terus kemana carinya? Ya carinya ke tempat yang tinggi, karena cari manusia. Larilah ke Bukit Sofa. Lihat di situ nggak ada manusia, kejauhan nggak ada manusia. Lari ke Bukit Marwah. Di Marwah lihat nggak ada manusia. Seharusnya selesai, betul ya? Tapi ibunya Nabi Ismail lain. Orang yang iman, bukan orang yang pakai akal. Orang yang beriman gak pernah putus harap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa tahu sebentar lagi Allah akan kirimkan orang di sana. Allah akan kirimkan orang di sana. Lari lagi, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Cari siapa? Cari manusia. Kalau tidak dihentikan oleh Allah, maka sang ibu tidak akan berhenti lari Sofa dan Marwah. Karena Allah yang menghentikan, maka Allah yang memerintahkan kita tidak berhenti lari Sofa Marwah. Sampai sekarang ada? Sampai sekarang ada enggak lari Sofa Marwah? Ada. Allah hentikan karena semangatnya Siti Hajar gak berhenti, maka sama Allah dibuat selalu ada. Tapi Allah hentikan, udah cukup. Ya udah cukup, kamu buktikan, ya kamu buktikan rasa percayamu padaku bukan pada akal, rasa percayamu padaku bukan pada lingkungan, rasa percayamu padaku bukan kepada asbab sarana duniawi. Allah kemudian munculkan air tepat di kaki anaknya, bukan di Sofa, bukan di Marwah. Ajib ya. Nyarinya di mana? Sofa sama Marwah. Dapatnya di mana? Depan Ka'bah. Kaki anaknya, di situ dapatnya. Nah, setelah dapat air, maka ada burung yang lewat karena ada air. Burung lihat ada air, burungnya ke situ. Musafir yang jaraknya puluhan kilo, orang-orang Arab dulu matanya tajam-tajam, bisa lihat tuh di sana kok ada kawanan burung, berarti udah ada air di sana, ada kehidupan. Yuk kita ke sana, karena kalau lewat situ jalannya lebih dekat. Maka mereka ke sana, di sana ketemu kok ada wanita dan anak yang udah punya air. Mereka orang-orang yang bijaksana, siapa yang menemukan itu pemiliknya. Maka mereka berkata, boleh nggak saya minta airnya ini? Dijawab, boleh. Gantinya apa? Nih, gantinya kambing, gantinya buah, gantinya ini. Sehingga Siti Hajar dan Nabi Ismail duduk manis, terima gaji. Ya, sampai Nabi Ismail besar. Nah, karena tanahnya bagus, airnya Zam-Zam bagus, maka musafir tadi akhirnya menetapkan diri untuk tinggal di tempat itu. Itulah asal usul bangsa Arab yang sampai sekarang. Maka disitulah Nabi Ismail menikah dengan wanita dari suku tersebut. Akhirnya punya anak keturunan sampai punya Nabi Muhammad SAW. Ya, dan akhirnya didatangkan orang-orang yang jatuh cinta kepada mereka dari segala penjuru. Doa yang gak masuk akal ternyata diwujudkan oleh Tuhan yang punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajib. Ini cerita saya ulang berkali-kali, cuma saya senang kalau bahas ini. Nah, terus bagaimana mewujudkannya zaman sekarang? Ada seorang istri punya suami kejam, jahat, galak. Ya, minta sama Allah, ya Allah, rubah suamiku, rubah suamiku jadi lebih baik. Caranya gimana? Datangin suaminya, layani dengan baik. Nggak berubah, nggak apa-apa. Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Nanti Allah yang akan menjadikan perubahan. Entah suaminya dibuat berubah,
atau dirubah dengan suami yang lain. Kan nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi jangan pernah punya cita-cita cari suami yang lain. Biarkan Allah yang ngurus, paham ya? Dirubah dengan suami yang lain bagaimana? Allah perintahkan Israel, yang itu udah kepanjangan hidupnya, cabut saja, selesai. Enak kan? Enak. Makanya nggak usah pusing-pusing. Nggak usah pusing-pusing. Begitu pula yang punya istri, istrinya nggak beres, kebalikannya gitu kan, jahat. Ya sabar, sofa marwah. Nanti kan, ya nggak usah dibahas. Nah, yang kerja, ini yang suka nganggur-nganggur nih, pengangguran dimanapun berada. Para pengangguran dimanapun antum berada, sebetulnya antum tidak nganggur, tapi lagi malas bekerja. Ya, karena bisikan syaitan mengatakan, ngapain kamu kerja itu, untungnya cuma sekian. Ngapain kamu kerja itu, dapatnya uang cuma sekian. Oh, kamu nggak pantas kerja itu, gajinya nggak cukup untuk kehidupan. Pergilah ke pasar, jual barang di sana. Kalau nggak ada yang beli, pergi ke pasar yang lain. Nggak ada yang beli, pergi ke pasar yang lain. Jangan pernah berharap rezekimu di pasar itu atau di pasar yang lain. Rezekimu dari Tuhanmu. Siapa tahu Allah munculkan rezekimu bukan di pasar, tapi ketemu di jalan. Paham ya? Nah, sekarang kita sering membatasi rezeki sesuai kepala kita sendiri. Berarti Tuhannya adalah kita. Ngeri, naudzubillah min dzalik. Itulah yang orang lupa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Katakan hanya Allah yang esa dan Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Alhamdulillah 65 menit. Betul kan? 66 tuh. 66 menit. Gimana ini? Terus. Nah, dilanjutkan di rumah masing-masing di channel YouTube Habib Novel Al-Idrus. Itu banyak video di sana, silakan dilihat. Jangan kasih saya mic karena kata salah satu putra guru saya mengatakan, Novel itu kalau sakit gampang obatnya, kasih mic insya Allah sehat. Dan kalau udah ngasih saya mic itu susah membuat saya berhenti karena memang saya suka berbagi ilmu. Super terakhir satu lagi ya, boleh? Masya Allah, apa ini satu lagi nih ya, tentang ini amalannya para habaib. Ini umur saya kan 47. Mudah-mudahan panjang umur fi taatil sehat walafiat. Cuman dia udah 47. Ini yang buat umurnya udah 40 tahun ke atas, apalagi 50 tahun ke atas. Kalau umur kita itu kan Rasul udah kasih bocoran, alhamdulillah tuh ya. Saking baiknya Nabi Muhammad kita dikasih bocoran, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Coba kalau nggak kasih bocoran, kita kan nggak bisa siap-siap. Berangkatnya jam berapa ya? Oh, nanti jam 5 sore. Oh, ada bisa siap-siap begitu kan ya? Udah siap? Siap. Makanya saya ketika tahu Rasul ngomong 60 sampai 70 tahun rata-rata, dan saya lihat fakta memang seperti itu, apalagi ada update berita-berita terbaru banyak yang matinya nggak sampai 60. Ya kan? Nggak sampai 60. Umur saya 47, kalau tubuh manusia itu dibagi 3, ada dari mulai kaki sampai pinggang, kemudian pinggang sampai leher sampai ubun kepala ini. Kita bayangkan dari kaki sampai pinggang usia 20 tahun ya. Kemudian ini 40 tahun, sisanya 60 tahun. Berarti saya udah dikubur sampai di leher. Cuma tinggal ini yang masuk kuburan. Cuts, selesai. Kok jadi tegang semua kenapa? Santai aja. Oh, pasti semua juga akan mati. Begitu bahas mati Nggak usah gitu ya. Semua akan mati. Anak kecil aja ada yang mati ya. Yang bayi juga mati. Masih di perut juga mati. Bukan hal yang aneh mati itu. Yang aneh itu nggak sadar kalau akan mati. Itu aneh. Ya, nggak sadar akan mati itu aneh. Nah, karena saya belajar biar sadar. Kalau dilihat nanti Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu paling suka baca Al-Hakumut Takatsur. Bahkan dijanjikan siapa kalau ziarah ke makam beliau baca Al-Hakumut Takatsur 6 kali maka hajatnya qabul. Ya, itu Habib Abdullah Al-Idrus, leluhur saya. Saking sukanya mengingat kematian. Nah, karena umur saya udah 47 dan sebentar lagi masuk 50, jangan khawatir, insya Allah antum berangkat duluan, saya nyusul ya. Insya Allah setelah panjang umur, ya setelah panjang umur antum berangkat duluan, saya
nyusul. Kenapa saya ngomong begini? Saya tuh semangatnya panjang umur ya, panjang umur semangatnya. Man tala umruhu wa hasuna amalu. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, ikhwani rahimakumullah. Kalau kita sampai 60, alhamdulillah. Sampai 70, alhamdulillah. Leluhur Bani Alawi ini udah ngasih amalan yang luar biasa. Ya, amalan yang luar biasa. Sederhana. Contoh ya. Contoh, kita diajarin untuk baca maulid. Entah Simtud Duror, entah Diaulami, entah Burdah, apapun itu. Kita baca maulid, satu itu. Kemudian kita diajarin untuk cinta kaum solihin. Diajari cinta orang soleh. Tadi tawasul di Hadratul Sultan tadi kan luar biasa. Itu cinta sama orang-orang soleh. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Lewat maulid tanpa disadari, disadari kita itu diajak bersolawat. Ya, diajak bersolawat. Sadar gak sadar, mau khusuk gak khusuk, malas gak malas, minimal di majlis maulid pasti ikut solawat. Entah cuma sekali, entah 2 kali, lisannya akan tergerak ikut solawat. Begitu kita ini ikut solawat, maka kita masuk dalam kelompok orang yang dipanggil sama Allah Ta'ala. Karena yang dipanggil sama Allah khusus loh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli alaihi. Panggilan Allah bagaimana? Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah senantiasa bersolawat pada Nabi, dan para malaikat Allah senantiasa bersolawat pada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kalian kepada Nabi dan salamlah sebaikmu mungkin. Artinya ketika kita bersolawat, kita yang masuk dalam kelompok menjawab panggilannya Allah dan orang yang dipanggil sama Allah. Habib Ali Habsyi menjelaskan min khawasil mu'minin. Karena mukmin banyak, tapi yang terpanggil untuk sholawat itu enggak banyak. Berarti kalau kita terpanggil, berarti kita masuk kelompok khusus. Jadi secara tidak sadar, kita ketika duduk di majelis maulid, itu dibawa masuk ke pangkat yang tinggi, tapi enggak sadar. Permisalannya, diajak naik lift, dimasukkan pencet tombol, lantai 50. Yang lain lewat tangga. Sama, sampai lantai 50, cuman capeknya kan beda ya. Yang satu naik lift, yang satu naik tangga. Kemudian ya contoh yang lain dari amalan-amalan tersebut, amalannya orang-orang tua terdahulu. Kita diajak makan bersama. Makan bersama di majelis haul, majelis maulid ya. Tidak ada yang bisa menyatukan hati saat ini lebih dari makan. Dan itu amalan Nabi, at'imu ta'am, kasih makan orang. Betul ya? Rasulullah kan perintahkan kasih makan orang, SAW. Ternyata tidak ada amalan yang lebih bisa menyatukan hati saat ini loh ya, zaman ini seperti makanan. Kalau diajak zikir, belum tentu hatinya yang berzikir itu bisa jadi satu. Kadang-kadang zikir, la ilaha illallah, dihadir juga ya, la ilaha illallah, dihadir juga. Hatinya masih sama yang lain begini. Sama-sama majlis zikir tuh. Bagus majlisnya, tapi hati kita belum bisa satu. Tapi subhanallah, itu kalau di meja makan bareng, kenal nggak kenal bisa ngobrol. Hatinya bisa bersatu, ya bisa bersatu. Nah kelihatannya sederhana ini, makan berjamaah, makan bersama. Ternyata itu bisa menyatukan hati. Padahal kalau hati sudah bersatu, itulah tujuannya kita itu duduk majelis. Itulah tujuannya kita ini duduk bersama. Itulah suasana di surga. Saling menatap, saling melihat, duduk di permadani di depan-depan, mereka saling mencintai. Itu di surga. Nah kalau udah bisa, nikmatnya luar biasa. Dibuat dengan cara makan berjamaah. Cinta kaum sholihin, kita diajari yang sederhana, ziarah kubur misalnya. Ziarah kubur. Kemudian memasang fotonya orang-orang soleh. Ya, pasang fotonya orang-orang soleh. Cinta kepada orang soleh. Kelihatannya sederhana, tapi cinta ini gak bisa dipaksa. Gak bisa dipaksa. Begitu kita punya cinta, selesai udah. Kenapa? Anta ma'aman ahbabta.
kamu bersama yang kamu cintai, langsung naik makom, masuk gerbong sama. Lu amal saya beda, masih jauh, nggak apa-apa, gerbongnya sama. Udah satu gerbong, sampai, karena gerbongnya sama. Gerbongnya sama, hidangan yang di depan akan sampai pada yang di belakang. Semuanya akan dapat yang sama. Anta ma'aman ahbabta. Nah inilah sekarang kalau kita mau ngajar anak kita, ya ajar itu aja. Gak usah yang susah-susah. Ajak maulid, ya. Ajak ziarah wali yang hidup maupun meninggal, ya. Buat cinta, tunjukkan nih fotonya Syekh Fulan, fotonya Habib Fulan. Jangan sampai anak kita tuh cuma kenalnya apa namanya itu gengnya Marvel dulu. Ya, Spiderman, Batman, apalagi geng-geng yang lain, Doraemon dan lain sebagainya kenal. Tapi begitu tanya Abi Yazid Al-Bustami nggak kenal, Junaid Al-Baghdadi rahimahumullah nggak kenal, Ma'ruf Al-Karhi nggak kenal, Syekh Sultan Az-Zubaidiyah nggak kenal, ya Rabi Al-Adawiyah nggak kenal, Habib Ali Al-Habsyi Maulid nggak kenal, Habib Haddad nggak tahu. Masya Allah. Ya, sebagai penutup ini super terakhir. Karena antum ada di Malaysia, salah satu orang besar yang saya kenal di Malaysia, almarhum Habib Ali bin Ja'far Al-Idris Batu Pahat. Ya, saya pernah punya pengalaman dengan beliau itu sangat banyak sebetulnya. Tapi salah satunya yang paling indah yang saya rasakan, duduk 2 jam sama beliau itu, salah satu yang saya lihat, beliau tidak pernah melihat orang lain lebih kecil. Beliau selalu melihat orang lain itu besar. Jadi kalau yang saya baca kisah wali-wali itu bilang tidak pernah merasa lebih hebat dari orang lain, saya lihat itu di Habib Ali. Bagaimana saya tahu? Coba bayangkan, waktu saya bertamu ke sana, beliau mau masuk ke dalam, itu kan rumahnya nggak ada pintu ya di dalam, cuman kain ya, kain. Mau masuk ke dalam itu, mau ambilkan kopi buat saya, jalannya mundur. Jadi begini Habib Ali, saya masih ingat, itu duduk gini kan, terus permisi saya ke dalam sebentar. Seperti itu. Habib Ali bin Ja'far Al-Idris Batu Pahat. Hasilnya apa? Beliau nabrak pinggirannya pintu. Kayunya, dempelnya itu, tempat daun pintu ya, tempatnya itu, punggungnya apa? Keras gitu ya. Tapi beliau nggak ngeluh. Lanjut mundur lagi. Karena apa? Melihat tamu itu adalah kirimannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Saking muliakan tamunya, beliau jalannya nggak mau belakangi tamunya. Masya Allah. Ini saya ketemunya di Malaysia. Ya, artinya banyak wali di Malaysia. Satu ini cukup. Ya, satu ini cukup. Apalagi banyaknya luar biasa. Nah, ceritakan yang begini pada anak-anak kita. Tuh loh Habib Ali itu seperti ini. Sehingga kita bisa mencontoh bagaimana menjadi orang yang berakhlak. Menjadi orang yang luar biasa. Kemudian kopi sudah dihidangkan. Ya, kopi sudah dihidangkan, mau dibagi. Tamunya cuma 5 kalau nggak salah, kopinya yang keluar 6. Saya bilang nggak mungkin Habib Ali salah nih. Kenapa kok kopinya keluarnya lebih? Nggak lama datang satu orang tua masuk gitu, nggak pakai permisi, toto masuk aja, terus duduk gitu ya, terus duduk, kemudian ngambil kopinya terus minum. Setelah itu keluar. Saya nggak tahu siapa itu, wallahu a'lam. Setelah itu, nah ini akhlak lagi. Beliau mau bagikan kopi ke tamu-tamunya itu. Ini tamu rombongan saya dari Al-Jendrami itu. Ya, teman-teman dari Jendrami nganterin saya. Seharusnya kan tamunya ngambil gitu ya, karena Habib Ali kan sudah sangat tua dan cangkirnya gede, besar cangkirnya. Habib Ali nggak mau tamunya ngambil, beliau yang nyuguhin. Beliau ambil begini, ya ambil begini karena besar tuh cangkirnya, kan nggak kuat tuh. Terus beliau perintahkan saya, tolong kamu bantu. Saya kira saya yang suruh ngambilkan, enggak. Ternyata beliau minta bantuan saya itu. Beliau pegang dengan tangan kanannya, saya pegang dengan tangan kanan saya. Jadi nyuguhkan satu cangkir ini dengan 2 tangan ke tamu-tamu. Satu-satu. Itu Habib Ali. Kenapa seperti itu?
karena saya al-Idrus, jadi dianggap anak sendiri. Ya, al-Idrus dianggap anak sendiri. Nih, serahkan satu per satu. Akhlaknya itu seperti itu. Nggak mau mengecewakan orang dan nggak mau buat orang itu merasa rendah. Orang diletakkan semulia-mulia luar biasa. Punya rasa cinta pada satu wali semacam ini cukup. Yasfa'u yaumal qiyamah salat. Kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang berikan syafaat. Al-anbiya, tsummal ulama, tsummas syuhada. Para nabi, para ulama, kemudian para syuhada. Mudah-mudahan kita dapat ketiga-tiga syafaat tersebut. Amin Allahumma amin. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, insyaallah berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.